Halo, sekarang saya akan coba berbagi mengenai cara merapikan profil kita di Google Scholar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Google Scholar selain sebagai media untuk mencari referensi, Google Scholar juga menampilkan profil para peneliti. Jadi kalau di antara Bapak Ibu adalah dosen peneliti, tentu sudah sangat familiar, dan kita pasti biasanya memiliki di profil di Google Scholar ini. Untuk mengakses Google Scholar, seperti biasa kita buka email kita, email institusi kita, kemudian kita klik Scholar Google, biasanya akan langsung masuk ke sini. Dan di sini ada, karena ini adalah bagian dari Google, maka kita akan otomatis masuk sign in ke Google Scholar. Dan di sini adalah profil kita. Ini adalah profil saya dengan profil, artikel yang saya tulis, pengutipan, tahun publikasi, dikutip oleh siapa saja, dan pengarang bersama. Nah, yang saya maksud dengan merapikan profil Google Scholar adalah merapikan artikel-artikel yang ada di sini. Jadi kita perlu memastikan bahwa ini adalah tulisan-tulisan kita, karena seringkali saya melihat ada artikel-artikel atau ada profil peneliti yang di sini bukan artikelnya, ya, sehingga seolah-olah itu artikel yang kita tulis, seolah-olah itulah artikel yang kita publikasikan dan dikutip oleh banyak orang, padahal itu adalah bukan. Jadi itu informasinya misleading, ya, sehingga juga akan berdampak kepada integritas kita sebagai peneliti dan integritas institusi kita tentu. Jadi sangat penting sekali untuk kita merapikan profil ini, karena nanti informasi yang tercermin di sini adalah informasi yang benar. Kalau tidak, maka informasi ini adalah informasi yang misleading. Nah, ini berkaitan dengan akreditasi institusi, misalnya oleh Webometrics Internasional. Salah satunya adalah profil di Google Classroom, Google Scholar ini. Baik, misalnya kita lihat di sini artikel-artikel yang di sini pastikan adalah artikel kita. Nah, ketika ada artikel yang bukan tulisan kita, maka itu kita harus hapus, ya. Misalnya kita lihat, nah ini Huang, ini masuk ke sini, ya mungkin karena setting sayanya tidak bagus, ya. Jadi kita bisa ubah setting dulu di sini sebenarnya. Kita ubah setting di sini di tanda plus. Kita pilih yang mengkonfigurasi updates terkait artikel. Nah, ini memang otomatis saya settingnya dan seperti saran oleh Google, tapi bisa jadi artikel-artikel yang masuk itu bukan artikel saya. Maka sebaiknya kita pilih yang bawah ini, ya. Jangan perbarui profil secara otomatis. Kirimkan email agar saya dapat meninjau dan mengkonfirmasi pembaruan. Jadi lebih baik ini, kita akan dapat email dari Google mengenai apakah itu artikel kita atau bukan. Kita perbarui setelan. Kita kembali lagi. Nanti akan dapat email dulu dari Google. Nah, artikel-artikel yang sudah masuk, misalnya yang ini, kita perlu hapus, ya. Checklist, kemudian hapus. Ya, ini pastikan artikel yang kita sudah tulis. Dan kalau kita ingin memasukkan artikel, kita bisa tambahkan artikel secara manual. Secara manual itu kita mengisi judul, penerbit, dan lain-lain, misalnya untuk buku. Nah, tapi untuk artikel yang ada di jurnal yang sudah dipublikasikan dan jurnalnya terindeks oleh Google Scholar, maka kita tinggal pilih yang ini, ya. Nah, kita rapikan juga apakah ada artikel yang kita tulis belum masuk. Nah, ini misalnya ini ada artikel saya, ini ada nama saya, dan ini ada kawan saya, dan saya yakin ini adalah artikel saya, maka saya klik checklist, kemudian saya klik ya ini juga, oke lah, ya.
maka akan ada masuk di sini. Kita lihat, nah ini sudah masuk ya. Kalau ada artikel lagi yang sekiranya belum masuk, kita tambahkan artikel, kita cari lagi. Di sini sudah masuk semua. Halaman berikutnya ini, nah ini bukan tulisan saya, jadi tidak perlu kita centang. Ini juga tidak perlu. Kita lihat lagi, tidak perlu. Nah, ini biasanya tulisan-tulisan ini muncul karena tulisan ini menyebutkan nama kita, atau dengan kata lain tulisan ini mensitasi kita, tapi cara mensitasinya mungkin kurang pas, sehingga Google menyarankan inilah tulisan kita, padahal tulisan ini hanya mensitasi artikel kita, tapi caranya kurang tepat biasanya. Ini juga bukan tulisan saya, hanya mensitasi mungkin. Berikutnya, nah, saya sudah habis semua. Jadi begitulah cara untuk mengupdate profil kita di Google Scholar. Sekali lagi, update itu berarti hapus tulisan yang bukan tulisan kita, karena itu akan berdampak pada reputasi kita peneliti. Kemudian menambahkan artikel yang belum kita klaim itu sebagai tulisan kita, ya. Nah, itu perlu diupdate, sehingga Bapak Ibu perlu selalu mengunjungi Google Scholar ini dan kita update profil kita. Kemudian tadi ya, kenapa ada tulisan yang bisa masuk di sini? Pertama, karena setting kita tadi otomatis, ya. Kemudian karena mungkin kita salah klik, salah menambahkan, sehingga sangat penting untuk selalu di review.